Baru rookie, tapi sudah diincar tim besar Eropa. Veda Ega Pratama diam-diam jadi rebutan, bahkan oleh tim X MotoGP. Performa impresif Veda Ega Pratama di musim debut Moto3 2026 mulai membuahkan hasil. Pembalap muda Indonesia itu kini dikabarkan masuk radar tim-tim besar Eropa untuk musim 2027. Bahkan, salah satu tim yang pernah berkiprah di kelas MotoGP disebut-sebut telah menunjukkan ketertarikan serius. Informasi ini diungkap oleh pengamat MotoGP Hendry Wibowo yang mengaku mendapatkan bocoran langsung dari sumber terpercaya di lingkungan pedok. Saya dapat informasi kalau Veda sudah mulai dilirik banyak tim papan atas Moto3. Saya sempat bertemu narasumber dari Indonesia yang punya koneksi dekat dengan tim Moto3, Moto2, bahkan MotoGP, ujar Hendry. Lebih lanjut, Hendry mengungkapkan bahwa narasumber tersebut bahkan sempat menunjukkan percakapan pribadi dengan salah satu bos tim Moto3. Dalam percakapan itu, sang bos tim secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya terhadap potensi besar yang dimiliki Veda. Bos tim tersebut bilang dia tertarik dengan bakat Veda dan melihatnya sebagai pembalap yang sangat potensial, tambahnya. Meski tidak menyebutkan nama tim secara langsung, Hendry memberikan petunjuk penting. Ia menyebut tim tersebut saat ini aktif di Moto3 dan Moto2, serta pernah eksis di MotoGP pada masa lalu. Dari petunjuk tersebut, banyak pihak menduga bahwa tim yang dimaksud adalah Aspar Team. Tim asal Spanyol tersebut memang pernah berlaga di MotoGP pada periode 2010 hingga 2018. Pada musim terakhirnya di kelas utama, Aspar Team diperkuat oleh Alvaro Bautista dan Karel Abraham. Meski kini tidak lagi tampil di MotoGP, Aspar Team tetap menjadi salah satu tim kuat di Moto2 dan Moto3. Pengalaman panjang mereka dalam mengembangkan pembalap muda membuat tim ini dikenal sebagai pabrik talenta di dunia balap motor. Ketertarikan tim sekelas Aspar terhadap Veda tentu bukan tanpa alasan. Pembalap berusia 17 tahun itu tampil mengejutkan di musim debutnya. Pada balapan perdananya di Moto3 Thailand 2026, Veda langsung finish di posisi kelima, sebuah hasil yang jarang dicapai oleh rookie. Tak berhenti di situ, ia kembali menunjukkan performa luar biasa di seri berikutnya di Brasil dengan meraih podium ketiga. Hasil tersebut langsung mengangkat namanya sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Meski mengalami insiden dan gagal finish di seri ketiga di Amerika Serikat, performa Veda secara keseluruhan tetap konsisten. Ia masih mampu bertahan di papan atas klasemen sementara Moto3 2026. Saat ini, Veda Ega Pratama menempati posisi ke-7 klasemen dengan koleksi 27 poin. Ia memang tertinggal cukup jauh dari pemuncak klasemen, Maximo Kiles. Namun, untuk ukuran rookie, pencapaian ini sudah sangat impresif. Keunggulan Veda tidak hanya terletak pada hasil, tetapi juga gaya balapnya yang matang. Ia dikenal memiliki kombinasi agresivitas dan kecerdasan lintasan, sesuatu yang jarang dimiliki oleh pembalap muda di musim debut. Hal inilah yang membuat banyak tim mulai meliriknya sebagai investasi jangka panjang. Dalam dunia MotoGP, menemukan talenta muda dengan potensi besar adalah kunci untuk membangun masa depan tim. Jika benar Aspar Team atau tim besar lain berhasil mengamankan jasa Veda untuk 2027, maka itu bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Bergabung dengan tim berpengalaman di Eropa akan membuka peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, perjalanan Veda masih panjang. Fokus utamanya saat ini tetap pada Moto3 2026, di mana ia harus terus menjaga konsistensi dan menghindari kesalahan agar bisa terus bersaing di papan atas. Satu hal yang pasti, nama Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekadar pendatang baru. Ia telah menjelma menjadi salah satu talenta muda yang paling diperhitungkan di kancah balap dunia, dan masa depannya terlihat semakin cerah. Halo Speed Lovers! Ducati yang dulu tak terkalahkan, sekarang justru tertinggal jauh. Aprilia tampil menggila di awal musim 2026, bahkan Marc Marquez pun mengakuinya. Awal musim MotoGP 2026 menghadirkan kejutan besar yang tak banyak diprediksi. Aprilia tampil begitu dominan dengan motor RS GP mereka. Sementara Ducati yang berstatus juara bertahan, justru terlihat kesulitan mengejar ritme. Sinyal kebangkitan Aprilia sebenarnya sudah terlihat sejak akhir musim 2025, saat Marco Bezzecchi sukses meraih 2 kemenangan beruntun.
Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di musim 2026, performa mereka akan melonjak sejauh ini. Puncak dominasi Aprilia terlihat jelas di GP Amerika Serikat yang digelar di Circuit of the Americas. Sirkuit yang selama ini dikenal sebagai wilayah kekuasaan Marc Marquez, justru menjadi saksi kegagalan Ducati. Marquez bahkan tidak mampu menembus podium, sementara Aprilia tampil superior sepanjang akhir pekan. Satu-satunya hasil positif Ducati hanya datang dari Francesco Bagnaia yang finish kedua di sprint race. Namun di balapan utama, performa mereka kembali tenggelam di bawah dominasi Aprilia yang berhasil mengunci kemenangan ganda. Bagnaia sendiri tak menutupi kenyataan pahit tersebut. Ia secara terbuka mengakui bahwa Aprilia kini berada di level yang berbeda. Aprilia di depan dan cukup jauh, ujarnya singkat namun penuh makna. Keunggulan Aprilia tidak hanya terlihat dari hasil akhir, tetapi juga dari aspek teknis. Para pembalap Ducati mulai merasakan bahwa motor Desmosedici GP26 kehilangan keunggulan utamanya, terutama dalam manajemen ban. Fabio Di Giannantonio yang menjadi salah satu pembalap Ducati paling konsisten sejauh ini, menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua motor. Menurutnya, Aprilia unggul dalam stabilitas bagian depan dan kemampuan pengereman. Aprilia dan KTM telah membuat langkah besar. Mereka bisa mengerem dengan sangat baik dan memposisikan motor dengan sempurna saat keluar tikungan. Kami justru harus mengandalkan ban belakang, dan ketika ban itu aus, performa langsung turun, jelasnya. Masalah ini menjadi krusial, karena dalam balapan MotoGP, pengelolaan ban adalah salah satu faktor penentu kemenangan. Ketika ban cepat aus, pembalap kehilangan grip dan tidak bisa mempertahankan kecepatan di lap-lap akhir. Hal serupa juga dirasakan oleh Alex Marquez. Runner-up MotoGP 2025 itu mengaku kesulitan memahami karakter Desmosedici GP26 musim ini. Aprilia punya stabilitas dan cengkraman yang luar biasa. Motor mereka sangat mudah dikendalikan. Sementara motor kami tidak stabil dan sulit mengetahui batasnya. Ini membuat kami kesulitan untuk tampil maksimal, ungkapnya. Pengakuan paling jujur datang dari manajer tim Ducati, Davide Tardosi. Ia membeberkan data yang menunjukkan betapa besar lompatan performa Aprilia. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Aprilia meningkat sekitar 0,7 hingga 0,8 detik per lap. Sementara kami hanya meningkat 0,1 hingga 0,2 detik. Itu perbedaan yang sangat besar, jelasnya. Situasi ini membuat Ducati harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan. Harapan terbesar kini tertumpu pada Marc Marquez, yang dikenal mampu mengatasi keterbatasan motor dengan bakat luar biasanya. Namun, kondisi fisik Marquez juga menjadi perhatian. Cedera yang belum sepenuhnya pulih membuat performanya belum optimal. Meski demikian, ia tetap menunjukkan kelasnya sebagai juara dengan analisis tajam terhadap rival. Bezzecchi sedang dalam kondisi luar biasa. Saat ini, dia hampir tak terhentikan, ujar Marquez, mengakui kehebatan Marco Bezzecchi. Menurutnya, keunggulan Aprilia bukan hanya soal motor, tetapi juga kombinasi antara peningkatan teknis dan kepercayaan diri pembalap. Hal ini membuat mereka semakin sulit dikejar, terutama di balapan utama hari Minggu. Kami bisa lebih dekat di hari Sabtu, tapi di hari Minggu mereka sangat konsisten dan sangat cepat. Itu yang harus kami pahami, tambahnya. MotoGP 2026 kini memasuki fase menarik. Dominasi Ducati yang sebelumnya begitu kuat mulai tergoyahkan. Sementara itu, Aprilia muncul sebagai kekuatan baru yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga mengancam untuk mengubah peta persaingan secara drastis. Pertanyaan besar kini muncul, apakah ini awal era baru Aprilia? Atau Ducati akan segera bangkit dan merebut kembali tahtanya? Jawabannya mungkin akan mulai terlihat di seri berikutnya. Namun satu hal yang pasti, MotoGP musim ini jauh lebih panas dan sulit diprediksi.